informasi dan penyerahan kepada kami dari Gerakan Sekolah Menyenangkan Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Muhammad Nurizal PhD, kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin copot masker ya, mudah-mudahan besar semua. Karena suaranya nggak keluar ya. Kalau nggak keluar, kita akan berdialog. Yang saya hormati Bapak Arif, Kepala Dinas Pendidikan. Saya tadi ngomong, habis nyambut nggak kayak kepala dinas. Biasanya kepala dinas itu ngomong tata aturan, SOP gitu. Ini ngomongnya seperti ustadz. Jadi ada rasul di sana dan ketika menjelaskan sekolah menyenangkan, kok lu HP sekolah aku ya? Terus ini lebih nanti bicara ini Pak Kepala Dinas saja. Yang saya hormati juga pengawas dari kementerian ya, dari Balai LPMP ya. Dulu waktu itu besar jilat ketuanya ya. Sekarang jadi Balai Besar dia, Kepala Balai Besar. Sama Bapak pengawas, ini koordinator pengawas. Saya lihat ini Bu, hati Pak Bu. Hari ini waktu itu kita ketemu ada Australian alumni ya Pak ya. Dan hari ini SMP 1 Giri Mulya ini salah satu SMP yang sejak 2017 ikut DSM dan dikunjungi dari Tangerang dan Tangerang Selatan ya. Kita request nih. Dan masih konsisten ya DSM. Pertama saya ingin komentar. Bisa. Saya ingin komentar. Sebenarnya sudah nggak perlu ada workshop DSM. Karena cara menyambutnya sudah sangat menyenangkan. Nah, yang pertama kali dilihatkan adalah seni budaya, Bapak Ibu. Bangsa yang sangat besar. Realita pendidikannya adalah seni dan budaya. Cina, yang sekarang itu inovasi teknologi itu lahir dari Cina. Oppo, Xiaomi, Huli, semua teknologi. Dan bahkan semua orang Eropa dan Amerika itu produknya diproduksi di Cina saat ini karena biaya tenaga kerjanya murah, tapi kualitasnya itu ranging dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Cina itu bisa menghasilkan. Ternyata realita pendidikannya apa Bapak? Bukan teknologi, bukan inovasi. Apa? Pendidikan yang berfokus pada seni dan budaya. Jadi semua uang, mungkin ribuan triliun di Cina itu digunakan untuk buat apa? Buat perpustakaan, buat film tentang dinasti Cina, kejayaan Cina sejak 5.000, 10.000 tahun yang lalu, bahwa Cina itu adalah bangsa yang jauh lebih besar dari Amerika dan Eropa. Dan dari situ anak-anak Cina bangga terhadap seni budayanya, bangga terhadap bangsanya, bangga terhadap nenek moyangnya. Akibatnya apa? Anak-anak Cina itu kerjanya lebih keras dari bangsa lain. Jadi kalau saya ngomong, saya dulu di Australia sama Novi ini 7 tahun. Orang Cina itu beasiswanya sepertiga orang Indonesia. Kalau di kamar orang Indonesia itu satu kamar satu orang, orang Cina satu kamar 3 orang. Jadi tidurnya gantian. Pagi ya di shift 3 orang. Pagi dari jam berapa? Pagi sampai siang atau sore ada yang tidur, yang lain kerja, yang satu tidur di situ. Nanti siang sampai malam ada yang tidur, malam sampai subuh ada yang tidur. Saking dia ingin mengirit karena beasiswanya jauh lebih murah daripada Indonesia, tapi
Ketika pulang ke Cina, dia membangun bangsa Cina besar-besaran. Karena apa? Karena sejak kecil ditanamkan budaya bangga terhadap dirinya sendiri. Saya tadi melihat Pulau Progo yang dilihatkan adalah seni dan budaya. Saya bilang sama Arief, saya doakan mudah-mudahan Pulau Progo akan menjadi pusat peradaban pendidikan yang muncul. Dan Paku Alam itu kan ada di Kulon Progo ya daerahnya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Pendidikan Indonesia adalah anak raja Paku Alam. Hajar Dewantoro itu anak raja, memilih tidak menjadi raja, memilih menjadi aktivis kemerdekaan dan juga pendiri pendidikan. Jadi orang yang mendharma baktikan dirinya untuk pendidikan bagi negeri ini adalah anak seorang raja yang punya kekuasaan di daerah Kulon Progo. Jadi Kulon Progo punya tautan dengan sejarah pendirian pendidikan di negeri ini. Jadi jangan sampai kalah Kulon Progo dengan negara-negara kota-kota yang lain. Hari ini saya akan berbicara tentang tadi kan ubah kebiasaan. Saya akan bicara bahwa kebiasaan ini adalah bagian dari nafas diri kita. Maka saya memberi judul pada hari ini adalah tentang nafas pendidikan di masa depan itu sebenarnya. Ada beberapa Bapak yang lain bicara nafas itu berarti apa? Kebutuhan sehari. Kalau kita nggak nafas kira-kira apa yang terjadi? Mati. Nggak tumbuh, nggak berkembang. Ya. Kalau kita tidak nafas, nggak tumbuh, nggak berkembang, mati. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa sebenarnya nafas pendidikan? Artinya, ketika Bapak Ibu melakukan proses belajar yang tadi Pak Arief katakan itu agar anak senang itu, sebenarnya apa sih yang membuat pendidikan itu selalu ada sejak 1000 tahun yang lalu? Ini orang beragama semua kan, karena kebetulan saya Islam, Muslim, yang Kristen saya yakin juga sama, Buddha juga sama, kepercayaan juga sama. Kira-kira apa hadis terkait dengan dunia pendidikan di Islam dengan bagian jilbab? Apa kira-kira? Hadis yang terkait itu apa kira-kira? Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Berarti apa itu? Belajar seumur hidup. Pertanyaannya saya sambungkan sama sambutannya Pak Ustadz Arief tadi. Dengan kepala dinas Pak Ustadz. Kepala dinas ada jangka waktunya, Ustadz nggak ada jangka waktunya selamanya. Apa kira-kira berarti? Belajar sepanjang hidup itu berarti syaratnya apa? Orang nafas mati syaratnya apa agar mau belajar sepanjang hidup? Yang kedua ada kemauan itu kalau apa? Kalau senang, selain kalau senang kalau apa? Butuh. Yang kedua, kalau apa? Kalau minat, kalau senang itu selain butuh, selain senang apa lagi? Sehat. Hah? Sehat, oh ya, syaratnya sehat. Tapi saya simpulkan itu juga nggak butuh workshop setelah menyenangkan, karena jawabannya tadi. Kalau butuh, kalau timbul minat dan timbul harapan dengan belajar. Jadi kalau Bapak Ibu itu mampu menciptakan suasana kebatinan di kelas, membangun harapan baru bagi siswanya, membangun kebutuhan bagi siswanya untuk berkembang, lalu memberikan ruang bagi siswanya untuk bisa bernafas dengan lega ketika belajar itu, maka disitulah menyenangkan akan muncul. Itu yang disebut dengan nafas. Maka kata Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, hakikat pendidikan itu sama sejak 1000 tahun yang lalu. Membuat anak kita
terus mau belajar sepanjang hidupnya, sehingga dia bisa menjadi orang yang selamat lahirnya. Lahirnya selamat. Lahir itu fisik, batinnya bahagia karena bermakna hidupnya, maka dia menjadi bahagia. Makanya saya bilang jangan hanya jadi kepala dinas, kayaknya jangan cocok jadi ustaz. Bermakna hidupnya karena memberikan tausiah kepada orang lain, lalu dia bisa beramal soleh bagi kemaslahatan. Itu kata-kata dihajar di orang. Jadi hakikat pendidikan itu, saya ulangi, anak terus mau belajar sepanjang hidupnya dari mana saja. Makanya ayat yang pertama kali turun di Islam adalah Iqra bismi rabbika. Iqra, baca apa yang terjadi di sekitarmu, sandarkan bacaanmu itu kepada Tuhanmu, simbol kebaikan di dunia ini. Jadi belajarnya, membacanya itu harus digunakan untuk kebaikan-kebaikan di dunia. Inovasi, teknologi, produktivitas itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan di dunia. Bukan untuk nilai 10. Nilai 10 itu hanya indikator. Indikator yang lain ada nggak? Ada. Nggak hanya nilai. Di Indonesia, di negara Asia, seolah-olah orang pintar itu nilai. Di Eropa, di Australia tidak butuh nilai. Dia punya indikator yang lain untuk menjadi cerdas dan bermanfaat. Indikatornya adalah suasana kebatinan. Makanya yang dibangun di Eropa, di Inggris, di Australia itu suasana kebatinannya. Makanya ekosistemnya. Coba Pak Arif aja sama jangan juga masuk di sini, kira-kira mau belajar apa enggak dengan masuk kelas ini? Saya sudah ingin belajar, hanya dengan masuk aja, belum ketemu gurunya, baru lihat ini, saya sudah langsung batin. Oh berarti ekspresivitas itu diberi ruang, karena boleh digambar-gambar, tidak hanya warna putih. Berarti fleksibilitas diberi ruang, berarti imajinasi diberi ruang di kelas ini, maka saya akan senang. Itu ekosistem, suasana kebatinan. Indikatornya. Nah, DSM indikatornya itu kesan. Kalau suasana kebatinannya yang dirasakan, maka anak tadi kata Pak Arif mau diajak apa saja mau.